Ca, ini berita masih tetap aja ya ada tentang Ratu Elizabeth gitu. Iya nih di mana-mana. Masih Ini ya, aku juga lagi padahal baca, udah masih agak baca. lumayan lama gitu. Cuma masih gitu. Kayak Banyak dulu aja banget. kan Princess Diana aja sampai berapa lama itu. Oh iya bener. Ya kan? Yang Lady pada Di. sedihnya tuh satu dunia. Satu dunia ikut berduka semua. Hebat ya, satu orang manusia bisa ngebuat energi yang ngebuat orang-orang itu pada melekat gitu sama Padahal dia. orang-orang itu nggak kenal ya kak ya? Nggak kenal, tapi segitu sayangnya kan. Apalagi waktu Princess Diana kan, sampai seluruh dunia tuh Seluruh kayaknya tuh dunia berduka. banget. Sekarang Ratu Elizabeth-nya gitu. Jadi kayak ke-trigger aja gitu orang-orang. Kalau kayak gitu kok bisa sih kak? Orang-orang sampai segitunya, even itu yang nggak kenal juga itu tuh kok gimana bisa ya? Soalnya itu tuh sebenarnya sifat dasar manusia sih ya, Ca ya. Kita tuh pasti melekat gitu sama sesuatu. Kalau misalkan sekarang itu bahasa-bahasa sekarang itu disebutnya kemelekatan. Terutama di segi koneksi, manusia tuh susah. Nah, orang yang bisa ngebuat orang-orang di sekitarnya itu begitu melekat sama dia, nah itu dia orang yang punya energi bagus gitu. Selama positif ya. Jadi orang tuh kayaknya keinget, kayaknya takut kehilangan dia gitu. Itu kemelekatan. Pernah dengar nggak istilah itu? Pernah dengar, cuman aku tuh nggak gitu paham gitu loh arti sedalam-dalam itu seperti apa sih kak gitu. Kemelekatan. Iya, untuk kemelekatan Kita itu. bahas aja yuk. Oke, kita bahas. Oke, Sobat PR, kita akan bahas sesuatu yang berhubungan juga dengan kehidupan sehari-hari atau sifat dasar manusia tentang kemelekatan. Apa itu kemelekatan? Yuk, kita tetap ada di Spiritual Journal. Oke, hai Sobat PR, balik lagi bersama saya Pratiwi Ramarta dan yang saat ini ditemani oleh Kak Ica. Hai. Kak Ica, kenapa? Kak Silvinya kemana? Kak Iya Silvi- kemana ya Silvi Kak nih? Silvi kemana sih? Kalau pada nanya ya, Kak Silvinya kemana? Kak Silvi lagi tugas keluar angkasa. Lagi mau meneliti apakah kekuatan bulan masih bisa menghukummu gitu. Ya pokoknya saat ini di Spiritual Journal kali ini kita berdua akan menemani kalian untuk memberikan informasi, dan tema kali ini adalah kita akan mengambil tema tentang kemelekatan. Apa itu kemelekatan? Ica juga sebenarnya kan pasti tahu Iya. gimana rasanya melekat pada sesuatu. Tidak hanya pada manusia ya, tapi bisa juga kan kayak Ica melekat pada kerjaannya Ica, kekasih maksudnya sosial ya, maksudnya antar manusia ya. Terus ke sebuah benda, Iya sih itu. kucing. Kamu kan pecinta kucing. Oh iya banget. Lolo. Lolo dan kecil. Iya, jadi itu kemelekatan tuh sebenarnya kayak gitu. Yang pernah Ica denger nih, kemelekatan tuh apa sih? Kalau kemelekatan sih lebih ke, nah itu nempel terus, jadi kayak bisa rasa memiliki iya, juga rasa gitu. memiliki. Jadi kalau misalkan untuk ke barang mungkin ya, kayak misalkan barang itu tuh dibawa terus kemana-mana. Terus kalau misalkan untuk ke kerjaan, segimana dia mencintai banget si Iya. pekerjaan itu, sangat seneng sama Iya. kerjaan itu. Paling itu sih yang aku tahu Iya. gitu. Sama kalau misalkan untuk pasangan ya itu nempel terus gitu. Sama sahabat juga duaan terus atau Bareng ya terus. selalu bareng gitu. Apa-apa sahabatnya, apa-apa pacarnya, yang kayak gitu-gitu sih kalau yang Iya. aku tahu sejauh ini. Oke, jadi Sobat PR, sebenarnya kemelekatan itu apa yang tadi dijelasin sama Ica, itu nggak jauh beda ya, cuma mungkin itu lebih ke lapisan luarnya. Orang tuh kalau tahu tentang kemelekatan ya tentang hubungan dekat, tentang sesuatu yang melekat gitu ya, yang berdekatan gitu. Tapi apakah sebenarnya itu kemelekatan gitu ya, yang sekarang juga banyak sebenarnya dibahas oleh public figure gitu, bahwa hal yang paling kita harus kontrol juga salah satunya adalah sifat kemelekatan kita terhadap duniawi gitu. Sesuatu yang sifatnya sebenarnya sementara gitu. Jadi apa sih kemelekatan itu? Kemelekatan adalah akumulasi dari rasa memiliki, rasa takut kehilangan, terus juga rasa posesif, juga rasa tidak mau hal yang ada di sekitaran kita itu berubah. Kita tuh jadi seperti terikat gitu loh, Ca. Kita terlalu terikat sama sesuatu yang bondingnya tuh kita nggak pernah mau lepas. Jadinya kan keluar tuh rasa takut. Kemelekatan itu sebenarnya bukan hal yang
nggak boleh gitu. Kita juga perlu ada itu. Cuma kalau itu berlebihan itu nanti jadi bumerang buat kita, Ca. Jadi dampak negatif juga ya? Jadi dampak negatif gitu. Nah, itu kalau bedanya sama ketergantungan tuh apa? Sama, itu juga salah satu dalam akumulasi dari sebuah kemelekatan ya. Kita jadi otomatis dong saat kita memiliki sesuatu, saat kita merasa mempunyai sesuatu, kita jadi ketergantungan sama itu. Ya kan, kayak yang tadi Ica bilang, kalau misalkan dia udah cinta banget sama kerjaannya, udah terlalu melekat sama pekerjaannya, saat dia nggak ada kerjaan, dia tuh jadi stres. Jadi stres ya kan? Apalagi yang misalkan dia udah bertahun-tahun, bahkan dari dia awal kerja sampai dia pensiun, misalkan dia di satu perusahaan itu terus, begitu dia pensiun tuh, Oh iya, wah, sindromnya kan ada ya, Ca, ya? langsung bubar deh gitu. Langsung kayaknya tuh kehilangan sesuatu banget. yang besar dan akhirnya menimbulkan kedukaan yang berkepanjangan. Iya. Nah, kedukaan inilah yang jadinya ngebuat seorang itu bisa kena mental health juga, Ca. Jadi kemelekatan yang berlebihan itu justru akan berbalik menjadi bumerang untuk kita dan akhirnya ngebuat kita jadi depresi, abis itu kita bakalan ngerasa bahwa dunia kita hilang. Ya, makanya kenapa itu Sobat PR kita penting banget untuk sangat mengendalikan kemelekatan kita terhadap Sesuatu. hal-hal yang berhubungan dengan duniawi atau sebenarnya sifatnya sementara. Iya, sebenarnya dia tuh hubungan-hubungan, koneksi-koneksi yang terjalin selama ada di dunia itu semuanya sementara. Sedalam apapun itu ya, kayak kita sama orang tua gitu ya, kita sama pasangan, kita sama keluarga, kita sama pekerjaan apalagi gitu kan, layernya jadinya banyak ya. Jadi kita juga harus sangat-sangat bisa bijak untuk tahu bahwa yang namanya rasa memiliki yang berlebihan itu ruginya bukan hanya untuk orang lain, tapi lebih besar untuk diri kita sendiri. Gitu. Apalagi kalau misalkan ya, kalau kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar, sahabat, itu kan kayak nggak disangka-sangka gitu kadang kan. Jadi ya nggak ada yang siap juga sih gitu kan. Nah, itu gimana tuh untuk seseorang menghadapi itu gitu kan, jika itu terjadi kan, karena kata-kata tadi kan bisa ngaruh ke mental health juga gitu. Nah, itu gimana tuh Kak kalau misalkan jadi kalau misalkan tiba-tiba ceder gitu kan, kita tiba-tiba kehilangan sesuatu yang udah biasa bareng sama kita gitu ya, terutama misalkan kalau kita bahasnya hal umum dulu ya, Ca, ya. Jadi kayak lebih ke pekerjaan atau mungkin benda gitu ya, kecurian. Iya, gitu benda ya. kecurian, pekerjaan tiba-tiba dipecat, pacar tiba-tiba diputusin. Gitu. Kalau sahabat tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba dijulidin. Nah, itu iya. Karena saya pernah mengalami itu ya kan. Salah satunya ya. Iya gitu. Jadi Relate. ya tiba-tiba yang tadinya deket banget sama sahabat terus tiba-tiba ada masalah, itu kan ya jujur itu kehilangan juga kan. Jadi itu ada efek kaget juga sih ya, karena pasti akan, yang pertama tuh pasti akan ada perubahan pola kan dari kita, apapun itu. Jadi kalau misalkan ditanya kayak tadi Kak Ica nanya gitu, apa sih gimana terus kalau misalkan kita pun tiba-tiba merasakan sebuah kehilangan gitu ya, lepas dari sebuah kemelekatan, itu kan butuh proses. Kalau ditanya gimana, kita harus kembalikan itu ke diri kita. Apa semuanya itu pasti ada nilai, ada value buat kita. Misalkan barang gitu, terus kita kehilangan barang, kita lihat ada respon orang yang memang sangat-sangat dramatis gitu ya. Saat dia kehilangan itu, dia seperti kehilangan segalanya. Misalkan kehilangan mobil gitu ya. Ada yang meresponnya itu betul-betul dia kacau, nangis, teriak, kejar-kejar gitu ya. Karena apa? Barang itu tuh punya value buat dia. Tapi ada juga nggak sih, Ca, yang dia kehilangan mobil ya udah santai, tapi tetap dia urus, tapi dia santai gitu ya, dia tetap melapor gitu, tapi dia tetap santai. Kenapa? Karena nilai value-nya beda-beda. Ada orang yang beli mobil ya dengan cara lebih mudah. Ada orang beli mobil dia udah macem-macem perjuangannya, usahanya segala macam. Bertahun-tahun gitu kan. Iya, jadi sebenarnya kita harus bisa mengontrol bagaimana kita tuh menilai sesuatu gitu, Ca. Dari segi kita tuh berkoneksi sama seseorang, misalkan ya, value-nya tuh apa. Sebesar apa saat kita kehilangan orang itu jadinya merubah pola kita. Kayak misalkan kan kalau kamu kehilangan kucing kamu sedih banget. Dia kabur. Iya. Kabur kalau Kan ke sedih komplek, banget padahal masih ya. di komplek, kalau udah panik banget, aduh kemana? Karena nanti kamu urutin kan. Iya. Kalau nggak ada dia tuh kebiasaan kamu pulang disambut dia hilang. Nah itu. Gitu. Kalau aku lagi bete nggak ada yang nemenin lagi. Nggak ada gitu. yang jadi reok ya, yang buat kamu Walaupun emosi. kucingku reok, aku tetap cinta padanya. Kayaknya munculin deh foto Lolo, itu lucu banget Boleh, sih, si ini Grumpy. kucing aku guys. Ya. Si Grumpy itu ya. Ya jadi
gimananya itu adalah bagaimana kita bisa mengembalikan ke dalam diri kita sendiri ya Cak ya, bahwa memang tidak ada sesuatu yang bisa kita kontrol untuk masalah apa yang kita miliki, dan terutama di masalah kehilangan gitu. Masalah kehilangan itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kalau akhirnya dibalikin ke bahasa-bahasa sehari-hari itu kan ada yang bilang ya udah sih kehilangan tuh kayak buang sial. Ya udah sih nanti juga ada yang ganti. Nah, itu tuh gitu nggak kan. semua orang bisa nerima kan Kak, Iya, gitu. semuanya tuh kayak iya sih gitu. Udah jadi kalimat ngomong umum. sih gampang ya, cuman kan kita yang ngalaminnya tuh pasti beda gitu. Betul. Nah Rasanya itulah pasti beda. makanya Sobat PR kita tuh kita tidak salah untuk merasa memiliki sesuatu, karena itu adalah respon refleks dari manusia gitu ya, terutama benda-benda yang memang kita rasa kita milikin gitu. Kita beli sendiri dengan usaha sendiri itu sangat-sangat wajar gitu. Cuman dari kita sudah memiliki sesuatu Cak, kita dari situ sudah harus punya batasan pada diri kita. Apapun itu gitu ya. Jadi jangan seperti seolah-olah itu tuh akan kita miliki selamanya. Contoh ya, misalkan nih aku pribadi tipsnya kayak gimana sih gitu ya, biar aku tuh nggak terlalu stres sama kemelekatan ini gitu. Aku punya mobil gitu ya. Kita sekeluarga punya mobil. Aku punya mobil. Terus udah gitu, aku udah suka banget nih, udah sayang banget sama mobil ini. Udah dari segala sisi tuh aku cocok sama mobil ini. Terus one day tiba-tiba aku ada kebutuhan yang mengharuskan mobil itu dikeluarin, gitu ya. Itu jadinya di satu sisi tuh untuk beberapa orang tuh agak berat Cak. Cuman aku selalu ngebuat pemikiran bahwa ya udah sekarang itu jual aja dulu. Nanti juga kalau bisa aku bakalan beli lagi. Gitu. Itu salah satu cara kita untuk bisa mengurangi kemelekatan. Karena yang paling penting juga ya Sobat PR, histori juga berpengaruh. Iya, sejarahnya barang itu seperti apa awalnya gitu, bisa ada di kita gitu misalkan. Tapi sebenarnya Cak, banyak orang yang kayak misalkan ya ngejual sesuatu gitu ya, terutama kayak rumah warisan gitu ya. Mereka sangat-sangat sulit karena mereka langsung mikir ini historinya. Iya, rumah masa kecil apa itu. Tapi kan kita harus tetap logis dan rasional. Gimana kalau kondisinya memang kita tidak mengharuskan menjual, ya nggak, itu bukan menjadi pilihan ya. Jadi kita juga nggak usah memilih gitu untuk itu dijual. Tapi kalau ini menjadi sebuah keharusan atau kondisi kita mendesak kita untuk menjual itu, yang pertama kali kita harus bisa kendalikan ke diri kita adalah bahwa itu tetap benda. Dan histori itu sebenarnya kita bawa di memori. Iya, bukan kan di gitu. benda itu Nah, sih sebenarnya kan gitu. Yang sebenarnya bisa kita kenang kapanpun gitu Iya, kan. jadi walaupun misalkan memang itu tersimpan di situ, tapi tetap yang namanya histori itu adalah memori gitu. Tempatnya itu memang seperti prasastinya. Ya. Tapi kan itu memang bentuknya tidak abadi gitu ya. Memori itu kayaknya lebih kita bawa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang memang bentuknya seperti terutama benda gitu ya Sobat PR, terus juga kayak hal-hal yang memang bentuknya duniawi lah, uang segala macam, itu betul-betul kita harus sangat membatasi kemelekatan kita. Biar apa? Kita tuh hidup nggak Kitanya stuck. nggak drop banget Iya. gitu kan, karena Betul. ada orang yang tadinya kaya banget terus tiba-tiba dia kena Jatuh. kasus apa ya otomatis drop kan karena barangnya disita apa segala macam. Itu kan ya itu jadi stres, bahkan sampai ada yang jadi ODGJ gitu kan, banyak juga gitu stres kan. sampai ODGJ secara mental health-nya ya gitu. Terus kalau misalkan kita nggak kendalikan ke arah mengendalikan kemelekatan kita gitu Cak ya, apa mental health yang bisa kita terima? Itu tuh salah satunya depresi ya. Terus juga kita jadi paranoid tinggi gitu. Terus juga kita juga jadinya selalu anxiety gitu, selalu ngerasa nggak nyaman, nggak aman, ada di mana-mana gitu. Nah itu tuh hal-hal yang bisa menjadi trigger ya Sobat PR untuk kita jadi malah meningkatkan kemungkinan kita untuk terkena mental health, karena kita terlalu memiliki sesuatu dan saat kita kehilangan itu, kita jadi nggak bisa mengatasi diri kita, akhirnya mental health kita bakalan terkena gitu ya. Kita bahkan yang bakalan lebih gitu. parahnya tuh kayak sampai nyalahin orang gitu nggak sih? Betul. Kan itu paling jadi nambahin masalah gitu kan, kalau udah kayak gitu jadi kemana-mana karena dia nggak terima, dia nyalahin orang gara-gara kamu sih, gara-gara ini. Udah jadi semua orang kan di sekitarnya pun jadi nggak nyaman ya kayak Iya. jadi toksik kemana-mana Betul. gitu kan. Jadi sama kayak inilah, kita balik lagi kayak contohnya kayak
kemarin gitu ada kehilangan besar lah ya, kehilangan besar yang mungkin dirasakan oleh sebagian orang yang ada di dunia gitu tentang meninggalnya Ratu Elizabeth. Itu kenapa sih bahkan ada orang yang kayaknya nggak kenal loh, nggak kenal, tapi dia bisa sebegitunya karena namanya sosok public figure, Cak. Iya, dia kan selalu ada ya di berita, dia ada di mana-mana, dia ada, dan itu tuh bisa menimbulkan satu kemelekatan. Dan bahkan aku aja nih ya, kan waktu itu Lady Di meninggal tahun 96 ya, sekitar tahun segitu. Baru lahir. Iya, saya baru lahir nih. Terus saya baru ya pas udah gede kan saya jadi tahu ya siapa sih Lady Di, siapa sih ini. Itu tuh malah jadi yang padahal cuma kayak baca-baca artikelnya, lihat video-videonya ikut sedih. Iya, jadi ikut sedih. Terus kayak bahkan sampai kemarin aja ya pas Ratu Elizabeth meninggal, sampai kayak coba aja ya kalau misalkan masih ada Lady Di, kayaknya dia ya walaupun udah tua juga cantik banget deh kayaknya. Sampai ada omongan-omongan gitu pas ngobrol sama mama. Padahal kan aku pas dia meninggal, aku baru lahir dan aku cuma lihat dari tahu cerita, dari berita, gitu berita doang, dari video-video dokumenter apa. Nah itu kok bisa sampai segitunya ya gitu. Orang melekat sama dia gitu. Iya, padahal aku ya itu baru tahu pas udah gede gitu. Iya, itu memang kayak gitu. Makanya aku juga bilang kan hebat kalau ada orang yang bisa menciptakan perasaan seperti itu gitu ya. Orang yang nggak kenal aja, nggak kenal dekat, bahkan nggak pernah ketemu sama sekali, cuma ngelihat sosoknya di majalah, di berita gitu ya. Tapi bisa semelekat itu sama dia. Kayaknya tuh banyak banget loh yang sampai sekarang itu kayaknya angkatan ibu kita gitu ya, kayak masih belum terima gitu. Jadi sampai akhirnya istri barunya Pangeran Charles tuh jadi tetap bahan bulian. Iya, bener-bener sampai masih udah mulai ini kan keluar lagi kan beritanya kayak mulai dibanding-banding lagi. Itu ya namanya jejak digital tuh emang tidak bisa ini ya bohong ya, ada terus ya. Ya betul, jadi gitu Sobat PR, itu salah satu contohnya bagaimana seseorang ini, seorang manusia gitu, kita tuh bisa memberikan vibe sebesar itu bahkan ke seluruh dunia gitu, bisa menjadi satu public figure yang sangat dicintai atau mungkin sangat dibenci. Sosok yang dibenci juga tetap diingat, yang dibencinya juga tetap kesebut-sebut terus tuh. Iya. Yang dibencinya pun begitu. Nah itulah hubungan-hubungan itu masuknya ke hubungan sosial ya, lebih ke antar manusia gitu. Kayak kalau di pacaran bisa menimbulkan dampak negatifnya apa? Toxic relationship. Itu sering banget ya kayaknya dengarnya. Itu akibat dari kemelekatan. Makanya jangan jadi terlalu posesif, jangan terlalu, kamu misalkan kamu punya pacar gitu, kamu tuh nggak bisa memiliki dia 100% gitu. Iya, karena dia punya dianya sendiri juga gitu. Iya, kan kamu juga jadinya bisa ngerasain ya, kalau kamu terlalu dimiliki 100%, kamu nggak nyaman. Nggak akan nyaman, benar. Gitu. Ayo, siapa yang jadi toxic relationship, ayo. Jangan. Karena itu yang harus dikontrol. Betul. Dan sedangkan kalau kamu bandingkan gitu ya, Ca ya, mungkin kamu pernah ngalamin yang namanya diposesifin, pasti pernah ya. Kalau kita semua umumnya pasti pernah ngerasa digituin. Mau itu sama pacar, mau itu sama orang tua, kita kan bahkan sama teman sendiri pun bisa loh. Ada loh yang kayak gitu kan. Ada banget. Aku pernah mengalami itu kayak, jadi cemburu antar teman juga itu ada Kak gitu ya. Jadinya tuh kayak persaingan juga gitu ya. Betul, apalagi kalau cewek-cewek tinggi ya say persaingannya ya. Cewek-cewek mah serem gitu. Nah itu Ca, jadinya kamu kan jadinya membandingkan, tapi begitu kamu coba untuk mengurangi gitu ya, kayak kamu ngajak ngobrol gitu ya pacar kamu, terus dia mulai mengurangi keposesifannya gitu. Nah kira-kira apa yang kamu rasa? Jauh lebih nyaman gak sih? Jauh lebih nyaman. Walaupun kamu memiliki ruang pribadi tanpa kamu juga mengganggu. Itu tuh ruang pribadi kamu tuh sebenarnya nggak akan mengganggu perasaan kamu sama pacar. Iya betul. Jadi ada kalanya walaupun kita udah punya pasangan, kita punya sahabat, bahkan kita punya keluarga pun, ya kita tetap harus punya ruang sendiri gitu kan Kak. Gitu betul. Ya. Jadi kita ada kalanya kita nggak deh, pengen sendiri dulu. Pengen sendiri itu bukan berarti kita bete, bukan berarti kita marah sama mereka, enggak. Kita emang pengen me time aja. Makanya kan sering kan kalau cewek-cewek me time ke salon gitu kan. Me time belanja ke mall sendiri atau apapun. Ya, itu kan jadi ya nggak semua yang kita lakuin tuh nggak harus selalu sama orang lain, benar kan Kak? Betul, sama orang yang terdekat kita lah gitu ya. Terus juga ya Sobat PR, kemelekatan itu sendiri ya yang akan jadinya ngebuat kita itu sebenarnya bukan orang yang salah, tapi kita yang salah. Jadi kayak ya harusnya kan kalau kamu emang
pacar aku, kamu harusnya begini dong sama aku. Enggak, itu kamu yang melekat sama pacar kamu. Betul. Gitu. Dan sebenarnya sikap pacar kamu yang mungkin lagi ada di ruang privasinya itu bukan tidak merubah perasaannya dia ke kamu kok gitu. Itu ketakutan kamu yang jadinya membuat itu jadi masalah. Jadi harus jauh lebih santai lagi. Iya betul. Ya, jadi terus yang paling berat sebenarnya Cak ya adalah kemelekatan yang menghasilkan rasa duka, kehilangan terbesar yang sampai kita benar-benar nggak bisa melihat Dia lagi. orang itu lagi gitu. Berarti Atau betul-betul kehilangan permanen berarti. kehilangan permanen itu yang akhirnya menimbulkan kedukaan terdalam. Di situ orang yang banyak banget kena mental health. Iya, bahkan ada yang sampai sakit, sampai bahkan dianya nggak berapa lama ikut meninggal gitu ya. Iya, itu sebenarnya karena dia kena mental health gitu ya. Dia kena depresi, dia kena segala macam dari rasa kehilangan itu nggak bisa dia kendalikan dan akhirnya dia pun sakit pelan-pelan, akhirnya kesannya menyusul jadinya kan iya, gitu. benar. Cuma kalau mau ngebahas itu memang jauh lebih panjang, Cak. Panjang sih. Karena itu jauh lebih deep gitu dibandingkan kalau kemelekatan secara umum. Iya, karena kalau kemelekatan secara umum gitu sama benda apa itu tuh sebenarnya bisa balik lagi ya gitu. Berapa persen tuh bisa balik lagi, kayak sama sahabat kita bisa baikan. Betul. Sama pacar ya mungkin bisa balikan juga gitu. Atau Sama orang tua berteman juga lah, balikan gitu gitu ya. Kok ketawa? Kang Adit kenapa ketawa ya? Mohon maaf nih. Betul. Batak dia. Ya gitu sih ya Kak. Cuman kalau untuk yang permanen ya udah kita Kalau nggak udah akan- kayak nggak ada kesempatan lagi gitu ya, nggak ada. kayak udah mau sampai kapanpun 1000 everything tahun is juga. done. Dan selesai. Nah itu gimana? Kayaknya kita bahas di part 2 kali ya Kak ya. Kayaknya bakal panjang banget kalau bahas itu ya. Boleh, seru juga sih. Nanti kalau di part 2 ini jadinya akan jauh lebih ke tadi itu kan aku lebih menjelaskan ke kemelekatan secara umum ya. Umum tuh kayak gimana? Kemelekatan itu seperti apa? Bagaimana baiknya kita merespon sebuah kemelekatan? Apa aja yang bisa menjadi trigger untuk kita secara mental health gitu. Nah, mungkin kita akan lanjutkan, tapi bahas yang kemelekatan yang benar-benar sampai menghasilkan rasa duka yang ngebuat kita banyak orang nggak bisa handle itu gitu. Rasa duka yang terlalu dalam yang ngebuat orang banyak yang tidak bisa menghandle, jadinya kita akan coba untuk mengupas layer lebih dalam lagi. Oke, kita akan lanjut aja ya di part 2 ya. Jadi Spiritual Journal kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Di part 2 nanti kita akan lanjutin tentang kemelekatan masih, tapi kemelekatan kehilangan permanen. Oke, Sobat PR semuanya, thank you banget udah nonton di episode kali ini. Aku tunggu di part 2 nanti, tetap ditonton ya. Kita akan bahas lebih dalam dan semoga obrolan kali ini pun bisa memberikan inspirasi, memberikan informasi. Jangan lupa nonton Spiritual Journal setiap jam 8 malam hari Kamis hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Iya, jangan lupa follow sosial media Pikiran Rakyat. Udah gitu apa? Subscribe ya? Subscribe YouTube channelnya Pikiran Rakyat ya. Dan Iya. kalau untuk yang mau konseling sama Kak Tiwi, boleh. Ada di bawah, ada di bawah. Ada di bawah ya. Ya, Oke. thank you semuanya. Sampai jumpa di Spiritual Journal minggu depan. Bye-bye. Bye.